Assalamualaikum Bu Wana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bu Wana. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terus hari ini rencananya Bu Wana benar mau melakukan pembelajaran ya untuk Ya, hari ini insya Allah kelas 5. Oke, bagus. Terus gini Bu, sebelum melakukan pembelajaran dan saya mengobservasi di kelas, tentu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Wana. Bisa ya Bu ya? Oke. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu raih, yang nantinya ingin dicapai dari pembelajaran Bu Wana nanti apa Bu? Ya, ini kan nanti pembelajarannya itu materinya tentang sirah, tentang sejarah, tentang cerita. Nah, nanti untuk materi untuk kelas 5 itu Luqman Al-Hakim. Jadi untuk dari tujuan pembelajaran nanti dari pembelajaran surat kisah Luqman Al-Hakim, diharapkan nanti anak-anak untuk yang pertama itu bisa mengenal siapa sosok Luqman yang sebenarnya. Terus setelah itu anak-anak bisa memahami pesan-pesan atau nasihat-nasihat Luqman yang ada di dalam Quran surat Al-Luqman. Dan tentunya yang terakhir dari sebuah cerita itu diharapkan anak-anak untuk bisa menerapkan dari kisah Luqman itu, untuk sifat-sifat Luqman bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Bagus sekali ya Bu Ana ya. Jadi selain untuk mengenal, memahami, kemudian anak-anak juga diharapkan nanti bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah mendapatkan tujuan ini ya, mencapai tujuan pembelajaran ini, tentu ada beberapa hal yang ingin Ibu kembangkan ya tentunya. Nah, itu kira-kira area pengembangan dari materi kisah tentang Luqman ini apa saja Bu yang mungkin ingin Ibu kembangkan? Jadi melebihi dari tujuan tadi, mungkin anak-anak ingin bisa lebih apa gitu, ini dikembangkan lagi apa Bu? Mungkin dari pengembangan itu dari segi akhlak ya, dan mungkin dari segi intelektual juga gitu ya. Untuk segi akhlak nanti diharapkan anak-anak itu punya kebiasaan yang positif ya, dalam baik dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk dari segi intelektual nanti anak-anak diharapkan untuk bisa menghafal paling tidak 1 atau 2 ayat pesan-pesan atau nasihat Luqman yang ada di dalam Al-Quran. Bagus sekali. Jadi area pengembangannya lebih kepada akhlak, pembentukan akhlak yang mulia ya Bu ya, kemudian sampai menghafal nasihat-nasihat Luqman. Ya, kemudian itu kan kaitannya juga dari kisah Luqman, keteladanan Luqman tadi ya. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang kaitannya itu dengan sikap emosional anak, kemudian pola pikir anak, itu adakah dari sisi itu yang ingin Ibu kembangkan? Iya. Untuk sikap anak ya, diharapkan nanti setelah anak mempelajari kisah Luqman Al-Hakim, anak-anak itu punya sifat religi ya, mereka religi ya, ketika dalam pembelajaran itu ya, itu mungkin dalam doa sehari-harian ya, anak-anak itu bisa sesuai dengan adab-adab yang bisa diterapkan ya. Terus juga untuk segi ini ya, akhlaknya anak-anak untuk bisa berbakti sama orang tua. Itu ya. Jadi dari akhlaknya berbakti dan membiasakan diri berdoa, begitu ya. Kemudian
bagaimana dengan pengelolaan emosinya, pemikirannya seperti itu, adakah yang bisa dikembangkan Bu? Saat pembelajaran Iya. ya, saat pembelajaran untuk mungkin pengembangan emosi ya, itu mungkin kami mengadakan mungkin apa SDK itu ya, untuk mengembangkan anak ya, ketika anak-anak fokus ya, biar fokus dalam pembelajaran ya. Ketika anak-anak bosan ya, Iya. nanti kita adakan SDK. Jadi pengembangannya biar anak-anak tenang gitu ya Bu ya. Jadi kalau tenang kan tentunya lebih mampu untuk memahami mata pelajaran dengan baik. Oke, baik Bu. Kemudian strateginya apa ya Bu untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran tadi itu, dan mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang ingin dicapai itu semuanya agar bisa tercapai seperti itu, kira-kira strategi yang Ibu Ana terapkan nanti apa? Ya, untuk strategi ya, mungkin yang pertama ya, tentunya kita dalam pembelajaran tentu kita mengawali pembelajaran itu dengan doa bersama dulu ya, karena dengan doa itu akan menumbuhkan sikap religi bagi anak-anak ya. Terus untuk kebiasaan juga, sebelum pembelajaran anak-anak biasa menghafal atau membaca ya, membaca target kelas ya. Nanti dengan membaca itu diharapkan anak-anak kebiasaan sehari-hari untuk nanti lama-kelamaan akan bisa menghafal dengan sendirinya. Terus untuk strateginya nanti ya, untuk pembelajaran Luqman Al-Hakim itu kami ya menyiapkan mungkin video ya, lewat video pembelajaran, dan tentunya tidak ketinggalan itu buku teks ya, buku teks buat anak-anak. Berarti tidak hanya satu macam sajian kontennya ya Bu, jadi bisa video, kemudian apa tadi, buku teks ya, kemudian adakah sedikit mungkin penjelasan secara lisan yang mungkin bagi anak-anak yang suka mendengarkan cerita gitu, apakah seperti itu juga Bu? Ya tentunya ya, model ceramah itu nggak bisa ditinggalkan ya, mendampingi ya, mendampingi anak-anak tentunya. Iya, itu pasti ya. Berarti itu kan diferensiasi konten ya Bu ya, kontennya beraneka ragam ya. Baik Bu, bagaimana dengan proses Bu? Apakah juga Ibu akan mendiferensiasi untuk prosesnya? Ya, untuk proses belajar. Ya, untuk proses belajar mungkin anak itu kan beraneka gitu, beraneka ragam ya. Itu nanti kami akan menggunakan strategi ini, minat gitu. Minat. Membedakan minat ya. Mungkin nanti ada yang suka cerita ini ya, ada yang suka cerita, terus ada yang suka, biasanya ada yang gambar ya, kadang-kadang ada yang suka gambar, terus juga anak-anak itu ada yang suka menghafal juga. Ya, nanti mungkin seperti itu. Berarti diferensiasi proses juga ya Bu ya, jadi berbeda sesuai dengan minat anak. Lalu bagaimana dengan produk yang akan Ibu hasilkan? Apakah juga menjadi diferensiasi nanti ya Bu ya? Ya karena prosesnya beda ya, pasti ya. Pasti beda. Nanti untuk anak-anak yang suka bercerita ya, nanti pasti hasilnya juga ingin ditampilkan ya dari anak-anak itu, untuk bisa menceritakan kembali tentang kisah Luqman ya. Yang suka menggambar tentunya juga nanti untuk bisa ditampilkan dari anak-anak yang suka menggambar, dan yang suka menghafal ya, nanti pasti ada yang menghafal. Untuk menghafalnya ini nanti menghafal apa Bu yang dihafal, yang ya, doa atau pesan atau apa gitu? Ya. Untuk yang dihafal tentunya yang pertama itu tentang nasihat Luqman karena ada beberapa, mungkin tidak semuanya, cuma yang difokuskan yaitu untuk anak-anak itu bakti pada orang tua. Selain menghafal
surat itu ayat Luqman yang berhubungan dengan orang tua, tentunya anak-anak itu biar bisa mendoakan ya, bisa menghormati orang tua, paling enggak bisa mendoakan kan ya, sehari itu paling enggak minimal 5 kali ya. Gitu. Bagus sekali ya Bu ya. Lalu gini Bu, tentu di dalam belajar itu kan ada penilaian akhir ya. Kira-kira bentuk penilaian ini nanti apa yang akan Ibu gunakan? Bagaimanakah cara Ibu menilai untuk hasil belajar siswa dalam belajar nanti? Oh iya. Untuk penilaian, karena tadi kan ada kelompok ya, ada kelompok-kelompok, tentunya yang pertama itu observasi. Observasi anak-anak mungkin dilihat ketika pas diskusi itu seperti apa, yang aktif siapa gitu ya. Ini sikap ya? Ya, sikap saat diskusi. Terus yang kedua tentunya penilaian tertulis ya untuk menguji anak-anak itu sebenarnya sudah paham atau belum. Bagaimana dengan keterampilannya Bu? Keterampilannya menilainya bagaimana? Oh, untuk keterampilan kan tadi diskusi kan tadi hasilnya, hasil diskusinya itu apakah juga dinilai, masuk dinilai? Oh, iya. Untuk keterampilan ya, ada penilaian ya, karena nanti untuk kelompok ya, setiap kelompok itu nanti mewakili ya, dari setiap kelompok untuk bisa mewakili satu orang paling enggak. Presentasi berarti. Oh, seperti itu. Jadi penilaiannya juga lengkap ya, sikap, keterampilan dan pengetahuan. Oke, baik. Saya kira itu saja yang ingin saya tanyakan sebelum observasi kelas Bu. Jadi itu ya tujuan, area pengembangan dan strategi yang disiapkan. Semoga nanti pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Hana bisa berjalan lancar sesuai apa yang sudah Ibu rencanakan, yang sudah tertuang dalam RPP begitu. Terima kasih. Demikian nanti kita lanjutkan dengan observasi di kelas nih Bu. Terima kasih. Itu dulu nih. Assalamualaikum Bu Hana. Anak soleh-solehah? Siap. Anak soleh-solehah? Siap. Ismail jadi dan semakan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu untuk memimpin doa, silakan maju berdoa. Selanjutnya sebelum mulai kita absen dulu. Ada Malik, Aprilia Nur Hasanah, Ahmad Fauzi,
Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Ya, alhamdulillah hari ini masuk semua dalam keadaan sehat ya. Oke. Anak-anak semua, mari kita pembelajaran hari ini. Nanti sebelum kita mulai, coba kita biar anak-anak bisa fokus ya, biar menerima pelajaran dengan baik. Mari kita mengadakan game sebentar ya. Kita nanti untuk mencoba anak-anak sudah konsentrasi atau belum, kita nanti guru mengucapkan kata-kata. Oke, ini sebelumnya kucing dan gajah. Oke, nanti ketika guru bilang kucing, tolong anak-anak bilang kecil. Ketika guru bilang gajah, anak-anak bilang besar. Ketika guru bilang cacing, tolong anak-anak bilang pendek. Silakan ya. Ketika guru bilang ular, anak-anak bilang oke. Nanti untuk selanjutnya biar anak-anak guru mengecek anak-anak konsentrasi atau belum. Nanti ketika guru mengucapkan, nanti gerakannya dibalik, gitu ya. Ketika guru bilang kucing, ya, gerakannya dibalik menjadi besar. Oke. Ketika bilang gajah, gerakannya dibalik menjadi kecil. Sudah siap? Ya, coba kita coba ya. Kucing, kucing, gajah, besar, gajah, besar, gajah, besar, kucing, kecil, ular, panjang, panjang, cacing, pendek, cacing, pendek. Ya, sekarang kita konsentrasi dulu. Saya balik, ya. Saya balik antara ucapan dan gerakan. Kucing, kecil, kucing, kecil, gajah, besar, gajah, besar, ular, panjang, ular, panjang, cacing, pendek, cacing, pendek, ular, panjang, gajah, besar, gajah, besar. Alhamdulillah, sudah konsentrasi ya. Ya, sudah. Alhamdulillah. Mari ya, kita pelajaran hari ini nanti kita coba untuk dengan sungguh-sungguh, biar sungguh-sungguh kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Nah, kita buat kesepakatan kelas, nanti biar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Oke, coba kita sepakati untuk pembelajaran hari ini anak-anak harus bagaimana? Baik, ketika belajar ya aktif, lagi aktif, aktif, tertib, apa lagi? Dibuat apa? Ya, tidak boleh main sendiri, berarti harus tertib. Apa lagi? Ya, harus semangat, tidak malas-malasan, itu harus semangat. Terus apa lagi? Coba. Baik. Ya, harus sabar. Ya, harus sabar. Lagi. Fokus. Ya, terus apa lagi? Harus melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Oke, kita buat 5 kesepakatan itu ya untuk pembelajaran hari ini. Ya. Coba anak-anak semua. Di sini nanti guru mau membawakan materi tentang Luqman Al-Hakim. Nanti setelah kita belajar Luqman Al-Hakim, nanti diharapkan anak-anak itu satu mampu meyakini kebenaran kisah Luqman Al-Hakim. Jadi setelah nanti pembelajaran kisah Luqman Al-Hakim, tujuannya di sini adalah satu, nanti anak-anak meyakini bahwa kisah Luqman Al-Hakim itu adalah benar, bukan cerita bukan cerita fiktif. Berarti kenyataan gitu ya. Yang kedua, menunjukkan sifat rendah hati. Ya, jadi setelah belajar kisah Luqman Al-Hakim, anak-anak punya sifat apa? Rendah hati, tidak sombong. Yang ketiga, nanti anak-anak bisa memahami keteladanan. Berarti mengikuti apa? Keteladanan dari sikapnya Luqman Al-Hakim. Terus yang keempat, anak-anak bisa menceritakan kembali kisah Luqman Al-Hakim. Itu ya, ada 4 tujuan dalam pembelajaran hari ini. Coba anak-anak semua, Luqman Al-Hakim itu adalah seorang, kalau kemarin anak-anak sudah di pembelajaran Nabi dan Rasul ya, Nabi dan Rasul. Sebelum kisah Luqman Al-Hakim loh ya.
Nah, anak-anak tentunya sudah tahu apa itu pengertian nabi. Nah, masih ingat ya? Nabi itu apa? Laki-laki pilihan yang apa? Dipilih oleh Allah yang mendapatkan apa? Wahyu untuk dirinya sendiri. Kita tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul itu laki-laki pilihan Allah yang mendapat apa? Wahyu untuk disampaikan kepada umatnya selain untuk dirinya sendiri. Nabi dan Rasul. Nah, kita belajar Luqman. Ini Luqman ini bukan Nabi, bukan Rasul. Tapi Luqman ini manusia biasa. Ya, manusia biasa, tapi karena keistimewaannya Luqman, sampai-sampai Allah menamakan dalam Al-Quran salah satunya yaitu nama surat apa? Luqman. Ya, surat Luqman. Di Quran itu ada dua nama manusia biasa yang dijadikan apa? Nama surat. Yaitu satu Luqman dan dua siapa? Maria, ibunya Nabi Isa. Karena dua orang itu mempunyai apa? Kelebihan yang istimewa di hadapan Allah. Ya, termasuk Luqman Al-Hakim. Ya, di surat Luqman itu adalah surat yang keberapa? 31. Ya. Tentunya anak-anak sudah mungkin di rumah sudah belajar. Ya. Siapa tahu Luqman Al-Hakim itu? Luqman Al-Hakim itu siapa? Ya, dia seorang hakim. Ya, terus apa lagi? Apa? Oh, dia pekerjaannya tukang kayu. Kalau perkenalan, kamu harus kenal siapa Luqman itu. Karena ya kenal tidak sayang. Siapa yang tidak kenal maka dia tidak sayang. Makanya kamu harus kenal dulu. Biasanya perkenalan itu disebutkan apa? Nama. Terus apa lagi? Selain nama, daerah asal, kerjaannya apa? Itu perkenalan. Nah, siapa tahu Luqman Al-Hakim itu? Luqman Al-Hakim itu adalah putra dari siapa? Siapa? Nanti bisa disiapkan buku tulisnya, beberapa paketnya, coba dikeluarkan ya buku paketnya. Luqman itu putra dari Tarek bin Azar. Nah, Azar itu salah satu bapaknya dari Nabi Ibrahim. Luqman itu berasal dari mana? Dari kebangsaan Habsyi di negeri mana? Sudan itu daerah luar negeri sana, di antara dekat Mesir, dekat Ethiopia. Ya, nanti kita sebagai orang Muslim, ya nanti kalau bisa dikasih rezeki Allah lebih, ya kita bisa melihat negeri-negeri bersejarah. Termasuk salah satunya adalah Sudan. Luqman itu berasal dari Sudan. Pekerjaannya awalnya itu Luqman itu sebagai apa? Tukang kayu. Selain Luqman itu juga bisa jahit, Nah, karena Luqman itu pekerja keras, Luqman itu. Terus Luqman itu pernah jadi gurunya siapa? Nabi Daud. Berarti Luqman itu hidup pada masa Nabi Daud. Makanya Luqman itu usianya apa? Panjang, sampai 1000 tahun. Kalau kita paling 100 tahun toh. Kalau Luqman sampai berapa? 1000 tahun. Nah, Luqman itu punya satu kelebihan Luqman yaitu karena apa? Kebijaksanaannya. Bijaksana sekali. Makanya Luqman diangkat jadi apa? Jadi hakim atau qadhi. Karena memutuskan perkara sangat bijaksana, akhirnya Luqman Al-Hakim diangkat jadi apa? Qadhi. Bijaksana sekali. Nah, nanti guru mau memutar video, salah satunya kebijaksanaannya Luqman itu seperti apa? Sudah siap? Coba saya putarkan.
Kisah keteladanan Luqman. Luqman adalah anak dari Robrah bin Nahir bin Tabah. Sedangkan Nahir bin Tabah ini adalah nama dari Azar, ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman berkebangsaan Habsyi yang berasal dari kota Sudan. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga membawa domba. Lalu karena hikmah yang dimilikinya, ia kemudian diangkat menjadi hakim pada zaman Nabi Daud alaihissalam dan sekaligus menjadi gurunya Nabi Daud alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi. Pada suatu hari, Luqman masuk ke pasar dengan menunggang sebuah keledai, sedangkan anaknya mengikuti dari belakang sambil berjalan kaki. Orang-orang di pasar berkata, "Loh, kenapa bapak itu malah enak-enakan sendiri naik keledai, sedangkan anaknya berjalan kaki kecapean dan tidak naik keledai? Zalim banget itu anaknya." Orang lain berkata, "Betul, lebih baik anaknya yang menaikkan ke atas keledai, kasihankan anaknya." Tak lama, orang-orang di pasar pun melihat Luqman. Mereka berkata, "Kurang ajar banget anaknya. Masa ayahnya yang sudah tua dibiarkan berjalan kaki? Zalim banget anak itu." Orang yang lain berkata, "Iya, seharusnya anak itu mengutamakan ayahnya untuk naik keledai, bukannya malah menyiksa ayahnya begitu. Astagfirullah." Tak lama, ramai terdengar orang-orang di pasar berkata, "Ya Allah, kasihan sekali keledai ini. Keledai itu kesakitan karena dinaiki oleh dua orang ini." Iya, sebaiknya salah seorang dari mereka menaiki keledai itu. Wah, itu bagus, kata orang-orang di pasar. Hal itu membuat Luqman tidak tersenyum lagi, dan akhirnya mereka pun berhenti di bawah sebatang pohon sambil mengikatkan keledainya. Anaknya berkata kepada Luqman, "Ayah, kenapa semua orang berkata yang kita lakukan ini tidak benar? Waktu ayah yang naik, dibilangnya ayah yang zalim. Apa maksud ayah? Apakah mereka tidak boleh berkata seperti itu?" kata anaknya. Luqman berkata, "Mereka boleh berkata apapun, tapi sebagai manusia yang beriman kepada Allah, kita seharusnya yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah niat karena Allah semata, bukan karena manusia. Kalau kita berbuat sesuatu karena pendapat manusia, maka kita akan menjadi keliru karena manusia itu berbeda-beda pendapatnya. Kita tidak boleh risau dengan apa yang orang lain katakan. Apa yang perlu kita khawatirkan adalah apa yang akan Allah katakan kepada kita jika kita melakukan sesuatu perbuatan." Kisah ini memberikan kita keteladanan bahwa kita harus memiliki prinsip dalam melakukan sesuatu perbuatan. Ini ya, coba kalau untuk gambar. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini ya, dari cerita kisah Luqman Al-Hakim tadi ya. Yang pertama tadi yang naik siapa? Yang pertama ayahnya. Oh, ayah. Ini kalau digambar ini yang naik dua nih, ayah dan anak. Terus yang di sini yang kedua yang naik ayahnya. Yang ketiga yang naik siapa? Anaknya. Terus yang keempat yang apa? Yang tidak dinaiki semua. Oke. Kalau digambarkan mungkin nanti anak-anak enak yang mana kalau mau menceritakan kisah Luqman Al-Hakim ya, lewat kamu nonton video atau lewat kamu apa lihat gambar saja sudah bisa bercerita itu ya. Nah, ini tadi salah satu kebijaksanaan Luqman Al-Hakim dalam memberikan pelajaran kepada anaknya. Anak-anak semua coba toko 1, toko 2, toko 3, toko angin. Ya, kita lanjutkan. Selain dari kisah ini, Allah mengabadikan
dibuka buku pakaikan bisa dibuka surat Luqman ayat berapa? Ayat 14. Ya, nanti ada beberapa yang kita pelajari di kelas 5. Sebenarnya nasihat Luqman itu banyak, cuma di kelas 5 ya ada 3 ya, ada 3 tempat nasihat Luqman kepada siapa? Anaknya. Yang pertama nasihatnya Luqman itu apa? Luqman pertama apa? La tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Jadi tidak boleh menyekutukan Allah. Menyekutukan itu apa? Menduakan Allah, menyembah selain Allah. Luqman anaknya pertama kali mengajarkan kepada manusia jangan musyrik. Jadi kita nggak boleh musyrik. Jadi kita harus mempercayai sepenuh hati bahwa yang kita sembah, yang kita minta tolong itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pesannya Luqman Al-Hakim yaitu apa? Di surat Luqman ayat berapa? 14. Nah, isinya tentang apa? Ayat 14. 1. Lalu bismillah, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, ya, kita harus apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, coba dibuka. Ini penting sekali ya, karena orang tua lah yang apa? Sudah berkorban kepada kita semua. Orang tua kita ada ayah, ada ibu. Di surat Al-Luqman itu kita disuruh pertama berbakti kepada siapa? Ibumu, ya. Nah, karena apa? Ibumu itu telah ngapain kepada kita? Mengandung, melahirkan, melahirkan, menyusui, membesarkan, mendidik. Ketika anak-anak ini berhasil, taatilah, hormatilah orang tua anak-anak semua. Sering-sering mendoakan kepada kedua orang tua kita. Nanti ya bentuk kedurhakaan kita terhadap orang tua salah satunya adalah ketika kita tidak mau mendoakan kedua orang tua kita. Anak-anak jangan tahu berdoa kepada kedua orang tua. Juga kita berdoa semuanya yuk, berdoa kepada kedua orang tua. Robbil dosa kedua orang tuaku dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka menasihatiku di waktu kecil. Yang ketiga nasihatnya Luqman apa? Yuk, jangan berapa? Ya, jangan berbuat sombong. Sombong itu menganggap dirinya apa? Menganggap dirinya paling apa? Paling hebat, paling mulia. Nah, itu dilarang. Makanya Luqman memberikan nasihat. Kalau nek sombong, biasanya nanti dikasih kebenaran, dikasih nasihat. Biasanya ya, karena merasa aku yang pintar diri, aku yang apa? Saya elok diri, saya sudah diri. Nah, itu nggak boleh dilarang. Karena Luqman ngasih nasihat kepada anaknya, ya anakku, kamu jangan mempunyai sifat apa? Sombong. Oke. Anak-anak mungkin kelas 5 ya itu nasihat Luqman karena banyak sekali nasihatnya
bisa dibalik ke sini. Tempat duduknya, yuk. Ini ya. Supaya naik, perhatikan. Kelompok 2 mau presentasi dari diskusi kelompoknya. Yang dari kelompok yang suka menggambar. Coba dipresentasikan. Baik.
dilaksanakan. Ada anak yang menggambar, kemudian membuat produknya dengan membuat sinopsis, kemudian yang satunya menghafal, itu sudah terpenuhi. Dan untuk produknya, karena diferensiasi proses, otomatis produknya juga sudah berdiferensiasi ya Bu. Kemudian untuk budaya positif juga sudah bagus, diawali dengan dan diakhiri dengan doa bersama, kemudian membaca suratan yang berkaitan dengan target kelas ya. Dan untuk KSE Ibu menggunakan ini ya Bu ya, melatih fokus ya melatih fokus melalui SBG. Nah kemudian ini Bu Maulana, untuk waktu, nah ini tentunya ada hal yang perlu ditingkatkan, jadi mengenai manajemen waktu. Itu tadi saya melihat memang ada kelebihan waktu ya, jadi misal itu diterapkan juga dalam sehari-hari itu tentu butuh lebih disiplin lagi untuk alokasi waktunya. Nah ini gini Bu, termasuk berkaitan dengan waktu dan lain-lain ini, kira-kira di dalam penerapan tadi Ibu merasa ada kendala tidak ya pada saat menerapkan tadi pembelajaran KSE, diferensiasi, kemudian budaya positif dan manajemen waktu tadi? Mungkin waktu karena kurang ya, mungkin yang pertama itu dalam pembacaan yang dibaca surat ya, surat terlalu panjang gitu, termasuk meminta waktu. Yang kedua waktu pembagian kelompok, anak kurang cepet gitu ya untuk membuat kelompok, harus narik-narik aja ya. Mungkin ya kan itu ya. Kemudian untuk ini Bu, mengenai KSE, jadi tadi sama nangkap bahwa KSE yang ingin Ibu kembangkan itu untuk bagaimana mengelola manajemen diri ya, bagaimana anak-anak itu fokus gitu ya. Nah kira-kira nanti apa Bu, selain itu adakah yang bisa dikembangkan yang lainnya, mungkin dalam pembelajaran yang lainnya? Tentunya untuk KSE kesadaran emosional ini tidak hanya itu. Untuk KSE ya mungkin kemarin seperti itu ya, mungkin nanti kedepannya tadi juga saya mungkin nanti saya coba ya, ke kelas-kelas yang lain ya, untuk ya seperti permainan ya, tapi yang anak-anak itu bisa fokus gitu ya, sebenarnya anak-anak saya suruh mengikuti apa-apa yang saya ajarkan gitu ya. Seumpamanya kita anak-anak pejamkan mata gitu ya, biar anak-anak fokus, tarik nafas, keluarkan gitu ya. Bisa seperti itu. Itu bisa diterapkan ya Bu ya, nanti jadi anak-anak untuk stop dulu melakukan kegiatan lain dan fokus, lalu Ibu bisa membimbing anak untuk mengikuti apa yang Ibu arahkan sehingga mereka lebih fokus. Kemudian gini Bu ya, mungkin selain itu bisa juga, karena Ibu kan beragama masyarakat ini sangat bagus sekali, mungkin dengan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, murotal yang bagus, yang menyentuh itu, meskipun tidak terlalu panjang tapi memberikan efek sangat menenangkan. Itu saya yakin ya bisa, atau mungkin dengan lagu-lagu relaksasi, lagu-lagu rohani, dimana anak itu bisa lebih tenang gitu ya. Jadi intinya bahwa KSE itu ternyata bisa dibimbing dengan bervariasi, mungkin caranya bisa berbeda-beda sehingga anak-anak tidak bosan ya Bu ya. Terus untuk rencana tindak lanjutnya itu ke depan kira-kira pembelajaran semacam apa yang nanti ingin kembangkan, tindak lanjut dari evaluasi tadi